Pak, saya mau tanya sedikit sama yang Muslim di sini. Ketika ada kitab, bukan ada kitab, ada seorang yang menyatakan dia nabi, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Boleh nggak dia bertentangan dengan sejarah? Tidak boleh, Bu. Contoh peristiwa. Pas kemarin, ya, boleh nggak itu? Bu Sophie, bertentangan dengan sejarah? Bu Sophie, ya, silakan. Bukan, aku mau tanya sama Bu Sophie, hadis yang paling tua itu hadis yang mana, Bu? Bukhari. Hadis Abu Qori kan? Ya. Oke, selesaikan aja dulu, Bu. Nanti saya akan ngomong sedikit. Sekarang, apakah benar Muhammad ini mendapat wahyu ilahi? Ketika dia mengatakan Maryam itu saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Saya membuat sedang mengkompilasi satu video lengkap. Satu video lengkap. Itu anaknya Elia dan Hana. Ya, yang tidak terbantahkan kesalahan sejarah. Ini bigger. Terbesar. Tidak terbantahkan di video saya. Ya, Anda mau ngesot bulat ngejar buntut. Wah, pokoknya mau ngepet, pokoknya ngejar buntut. Tidak terbantahkan bukti dari Quran, dari hadis, saya tunjukin semuanya. Tafsir saya masukkan. Arkeologi saya masukkan. Ya, tunggu tanggal mainnya. Sedang kita kompilasi. Tidak terbantahkan bahwa Muhammad sudah salah mengira bahwa Maryam, saudara perempuan Harun, kakaknya Musa dan kakaknya Harun dan Musa, sebagai Maryam ibu Yesus. Tidak terbantahkan. Nah, ini kok bisa dibilang wahyu? Muhammad mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas bertemu dengan Musa. Bahkan Musa ngomong, "Hei orang Samiri, engkau yang menyesatkan orang Israel." Lu kok bisa? Lah orang bangsa Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati kok. Tambahkan lagi kelahiran Yesus di pohon kurma sama di palungan. Tambahkan lagi dongeng. Tadi kita sudah bahas itu dongeng Yesus di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudo Matius. Betul tidak Pak Benediktus? Betul, Ibu. Injil palsu Matius. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan di Migdal Eder di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, adanya pohon zaitun. Pohon kurma itu adanya di kota Yeriko. Betul enggak? Nggak cukup panas tempatnya. Ya. Itu diakui sama scholar Anda. Bagaimana mungkin orang Samaria membuat ini fatal loh, Pak. Bagaimana mungkin Yusuf dijual dengan beberapa dirham? Lawang dirham itu dari drakma baru ada abad-abad ke-7. Betul. Pada zaman Yusuf dijual itu belum ada mata uang, mereka pakai timbangan. Mereka menimbang emas atau perak biasanya. Timbangannya namanya shekel. Ketika Musa menulis dijual dengan 20 keping perak, 20 shekel, itu sesuai dengan inflasi saat itu. Dihitung lagi inflasinya tuh sama cendekiawan. Ini benar enggak nih inflasi budak, harga budak pada saat itu bisa dicek, Pak. Ketika Quran menulis Daud memakai baju sirah besi, itu salah sejarah, Pak. Baju sirah besi itu belum ada zaman Raja Daud. Bahkan pada zaman Salomo itu mereka memakai perisainya perisai emas, bukan besi. Betul. Baju sirah besi itu adanya tahun berapa ya? Tak lupa, tapi belum ada zaman Daud. Dalam Islam Daud itu pembuat baju besi, Bu. Dan lucunya lagi Daud yang belum cukup umur bisa menjadi prajurit perang. Beda dengan kisah di dalam Alkitab. Daud pengembala. Dia mengantarkan makanan ke abang-abangnya itu oleh perintah ibunya. Untuk melihat keadaan abang-abangnya. Bukan jadi prajurit gitu. Lanjut. Pak Elben udah share screen ini. Iya. Ini Pak Elben kalau bilang dikit ini setengah jam. Silakan. Ini Pak Sumarlin ya, Pak Sumarlin. Wahyu diturunkan kan di kisaran tahun ini, Pak Sumarlin. Kemudian dituliskan pada tahun ini berdasarkan data-data 620-an oleh Baginda.
Kemudian nanti ada peperangan, ada mazhab yang hilang, ada yang dibakar di sini itu. Ya kan Pak Sumarlin kan? Pertanyaannya sama Pak Sumarlin, di mana? Di mana ini sekarang? Karena Di mana yang ditulis sama 40 orang penulis ini Pak, yang nggak usah 40 penulisnya kakean. yang ini Mana aja. dah yang ditulis Said bin Thabit itu loh, disimpan di museum mana? Quran yang ditulis Said bin Thabit di kopi ke-5 atau 9 provinsi sekarang disimpan di museum mana? Iya. Manuskrip nomor berapa? Baru nanti menjadi pertanyaan ini sama Pak Sumarlin ya. Dari sini baru kemudian ada kodifikasi di sini Pak. Saya ganti dulu warnanya ini. Kayaknya harus pakai warna ini. Bagus warnanya, aku suka nih, orange. Nih. Oke ya Pak Sumarlin. Ini baru 1924 ini Pak. Bagaimana Pak Sumarlin mengkorelasikan 1924 ini yang dikanonisasi di Mesir kaitan dengan di sini? Kalau tidak ada manuskrip, kalau katanya ke katanya, berapa ribu tahun ini Pak jaraknya ini? Baru kalau Bapak katakan ke hadis Pak, hadis yang paling tua, hadis Sahih Bukhari, itu 194 256 Hijriah dia ini. Tahun 800. Hijriah ya. Berarti kok Hijriah tahun? 800-an Masehinya. Iya, 800 Masehi berarti 200 tahun setelah ini. Kalau 200 tahun itu Pak, itu sudah 3 sampai 4 generasi. Apakah sejarah muslim itu selama sekian generasi tidak ada catatan, kemudian dibuat? Bagaimana kita merangkai sebuah sejarah dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya? Seharusnya kalau berbicara sejarah, itu harus dari pelaku fakta sejarah, Pak. Ini data-data yang harus Bapak pikirkan. Baru yang tambah hebat, sedikit Pak. Iya nanti Bu sebentar. Hebatnya lagi ini ditulis di pelepah kurma. Sementara Pak di tahun 300-an, 3 sebelum Masehi, 300-an, abad ketiga, ya Kita sudah pakai sudah ada bentuk kurma. udah bentuk Tapi kodex, ada udah bentuk buku. Birmingham itu lah. Iya, Udah kertas itu apa itu Pak? iya. Jadi abad ketiga, abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan papirus gulungan-gulungan. Tetapi di sini kok masih pelepah kurma, masih di kulit Tulang belikat unta, tulang dan lain batu sebagainya. putih. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin nih yang harus dituntaskan oleh Pak Sumarlin sendiri. Karena ini sama sekali data-data di sini secara manuskrip tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, itu Birmingham katanya lebih tua daripada Baginda pula itu kan? Enggak, Birmingham Hijazi tulisannya. Jadi tetap 100 tahun pada zaman Umayyah. Nah itu, jadi Jangan lihat perkame, jangan lihat C14-nya, yang kita lihat paleografinya. Oke, iya. Jadi itu Pak Sumarlin, ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin. Dan mengapa kok baru dikodifikasi 1924? Ini jaraknya dengan di sini 620, berarti sekitar 1300-an tahun Pak Sumarlin. Itu bukan waktu yang singkat Pak. Indonesia saja baru merdeka belum genap 100 tahun. Sejarah pun udah banyak kok yang Udah diselewengkan. iya, selama sekian puluh tahun itu sudah banyak yang iya. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton di YouTube, ya ini menjadi data yang harus menjadi perhatian, pertimbangan untuk semua orang. Karena tadi waktu ngomong-ngomong saya coba buat bagaimana praktisnya menyampaikan ini sehingga orang bisa mengerti seperti apa. Ya, itu aja dulu. Ibu Sophie ada Saya tambahkan menyampaikan. sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, suara Pak Sumarlin kayak robot tadi, Pak. Mungkin bisa dibenerin dulu. Nggak kedengeran. Mungkin terganggu sama burung-burung pipitnya itu. Coba tolong keluar dulu dari sarang burung walet itu, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tulisan tangan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari ke-6 hadis saya ini yang paling saya adalah Bukhari sama Muslim. Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ini semua orang Persia loh, bayangin enggak? Penulis hadis ini enggak ada yang orang Arab. Tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim enggak punya manuskripnya.
Yang sekarang disimpan di Inggris, manuskrip Bukhari, itu tulisan tangan muridnya Imam Bukhari. Dan yang Imam Muslim punya tulisan tangannya muridnya Imam Muslim. Tambah satu lagi, ini belum lengkap Pak, sirah atau biografi Muhammad, kapan ditulisnya coba? Oh iya. Anybody know? Nanti saya masukkan sirah. Nah, itu sebenarnya dari mintanya C. Smith sudah jelas sih sebenarnya. Ini Lah ini kan setelah hadis kan? Pak. Sirah Nabawi setelah hadis kan? Oh, iya setelah hadis. Tahun 900-an dia deket sama At-Tabari. Oh, biografi malah tahun 900-an.